Salam damai sejahtera di dalam Kristus. Kita melanjutkan pembelajaran mengenai natur dan tipe dosa. Memahami keberadaan dosa, kita perlu mengerti ada hubungan antara pembelajaran mengenai doktrin dosa atau amartologi dengan doktrin-doktrin lain. Tentunya ini berkaitan dengan pengenalan kita akan Allah, kemanusiaan, keselamatan, dan pelayanan, serta bagaimana pelaksanaan kehidupan kita dalam menghadapi masalah-masalah secara individu, komunal, dan di dalam masyarakat. Tentunya, pandangan kita tentang dosa dapat mempengaruhi respon kita terhadap keberadaan perbuatan jahat dan mempengaruhi bagaimana kita bertindak. Ada kesulitan di dalam membahas dosa. Kesulitan pertama ialah kita tidak suka, tidak senang, tidak merasa nyaman kalau kita membahas dosa. Kedua, kita cenderung memiliki pengertian dan pertimbangan yang positif tentang keberdosaan manusia. Ketiga, kita biasanya menyadari bahwa kesalahan itu hanya sesuatu yang sifatnya berbeda saja atau yang irasional, bukan suatu tindakan melawan Allah. Keempat, kita tahu bahwa manusia tidak mampu memahami makna dosa dengan kekuatan batinnya, dan kita hanya melihat keberadaan dosa dari tindakan konkret saja, yaitu berada di luar manusia. Itulah kesulitan-kesulitan mengapa membahas dosa begitu banyak orang tidak mau lakukan. Berbagai cara untuk menelaah, mengevaluasi, menganalisis dosa. Ada dengan pendekatan empiris, induktif, yang mengamati kekuatan dan kelakuan tokoh-tokoh Alkitab, dan mengambil kesimpulan yang berkaitan dengan diri pribadi dan sifat mereka. Kedua, ada pendekatan paradigma yang memperhatikan istilah-istilah yang dipakai di dalam Alkitab yang menggambarkan keberadaan dosa, menemukan hakikat dari dosa itu, memahami sifat dan contoh-contoh yang ada. Karena itu mari kita telusuri pengertian dosa. Setidaknya ada 7 pengertian yang diajarkan di dalam Alkitab. Pertama, sasaran yang salah atau salah sasaran. Amartenu, meleset dari sasaran, gagal mencapai sasaran, tidak ikut menikmati, keliru, kesalahan yang sukarela dan patut dicela. Kedua, pengertiannya berdosa berarti tidak beragama. Andikia atau anomia, tidak memuja dan memuji Allah, tidak menghormati dan tidak sopan kepada Allah, serta melalaikan kewajiban-kewajiban kepada Allah. Ketiga, pelanggaran. Berdosa berarti melanggar peraturan atau melewati batas yang ditetapkan, yang dinyatakan Allah, baik itu pelanggaran terhadap covenant, perjanjian, dan perintah Allah. Keempat, kejahatan. Berdosa berarti kurangnya integritas, gagal memenuhi pedoman-pedoman kebenaran, kebaikan yang dari Allah. Kelima, berdosa berarti pemberontakan, pasah atau marah, artinya pemberontakan kepada Allah, murtad kepada Allah. Keenam, pengkhianatan. Berdosa berarti ada orang-orang yang tidak setia terhadap Allah, terhadap covenant-nya. Ketujuh, berdosa berarti pemutarbalikan, awah, membelokkan, memelintir firman, dan mengarahkan kepada yang jahat. Kedelapan, berdosa berarti kekejian, perbuatan yang patut dicela. Itulah 8 perspektif dari Alkitab mengenai keberadaan dosa. Kalau demikian, bagaimana dengan karakter dosa atau sifat dosa yang diajarkan di dalam Alkitab? Dosa tidak memiliki eksistensi yang independen. Dosa tidak ada bersama dengan penciptaan, muncul setelah penciptaan. Dosa lebih dari sekedar hilangnya kebaikan, juga merupakan pemberontakan yang aktif terhadap Allah. Dosa selalu berkaitan dengan Allah dan kehendaknya, di mana setiap orang atau setiap ciptaan dengan sengaja
melawan Allah, memberontak kepada Allah, benci kepada Allah, serta dengan sadar melanggar hukum-hukum Allah yang tertulis di dalam hati atau firman-Nya. Dosa juga berarti bersumber dari dalam hati, bersumber dari kehendak manusia melawan Allah, bukan bersumber dari tubuh atau ada di dalam tubuh atau ada di dalam salah satu kapasitas manusia, melainkan bersumber dari dalam pusat keberadaan manusia, yaitu hatinya. Dosa mencakup pikiran sekaligus tindakan. Perbuatan salah hanya berkenaan dengan apa yang seorang lakukan, bukan apa yang dipikirkan saja atau dilakukan saja, tapi keseluruhan. Hukum Allah menjangkau pikiran, perbuatan, dan dosa bisa dilakukan dengan cara mengucapkan kata-kata yang bertentangan dengan Allah. Dosa juga meliputi kesalahan dan pencemaran. Pencemaran melekat pada dosa-dosa aktual yang mengintensifkan pencemaran dan kesalahan. Dan tentunya orang-orang yang berbuat demikian wajib dihukum. Dosa pada akhirnya merupakan satu bentuk kesombongan. Menolak kebergantungan total kepada Allah adalah suatu keberadaan kesombongan. Keinginan untuk mandiri, tidak bersandar kepada Tuhan, itu juga adalah perbuatan dosa. Dosa biasanya berkedok, selalu dilakukan untuk suatu alasan yang baik. Karena kita selalu ingin memiliki alasan untuk melakukan yang benar atau yang salah. Samar-samar dilakukan dan cenderung menutup-nutupi dosa. Tidak vulgar dan sombong terhadap diri, mempamerkan diri sendiri. Itulah karakter-karakter dosa yang diajarkan di dalam perspektif Alkitab. Kalau demikian, bagaimana dengan tipe atau tingkatan dosa di dalam ajaran Alkitab? Ada 5 tipe yang diajarkan dalam Alkitab. Dosa yang mematikan dan dosa ringan. Ketika seseorang melakukan pengakuan dosa, menerima sakramen pertobatan, semua dosa yang mematikan harus diakui sebab semua dosa adalah mematikan dan layak menerima hukuman. Kedua, dosa rohani dan dosa tubuh. Akar dosa manusia ialah kesombongan. Hasrat seksual yang begitu kuat, sensualitas, keinginan daging, merupakan kesombongan yang diakibatkan olehnya. Pemberontakan terhadap Allah merupakan dosa rohani, jauh lebih kuat dibandingkan perzinahan. Ketiga, derajat pengetahuan yang dimiliki si pendosa. Dosa seseorang yang tahu kehendak Allah tetapi menentangnya lebih hebat dari orang yang melanggar hukum Allah tanpa sepenuhnya mengetahui hukum itu. Keempat, derajat niat yang terlibat dalam dosa. Pembedaan antara dosa yang dilakukan dengan tidak sengaja dan dosa yang dilakukan dengan sengaja. Kelima, sampai sejauh mana seseorang menyerah pada dosa. Pandangan penuh nafsu sudah merupakan dosa akan semakin besar dan intensif ketika dibiarkan menghasilkan tindakan asusila. Di dalam ajaran Alkitab, kelima tipe atau tingkatan dosa ini bisa jadi saya dan saudara pernah melakukannya. Kita lebih mendalami lagi bagaimana dengan dosa yang tak terhampuni. Dalam perspektif Alkitab, kita mesti mengerti dengan baik pengertian pemahaman tentang dosa yang tak terampuni ini. Alkitab mendeskripsikan dosa ini dari Markus 3 ayat 28 sampai 30, Matius 12 ayat 31 dan 32, Lukas 12 ayat 10, memberi gambaran bahwa sejumlah hujatan bisa diampuni, tetapi menghujat Roh Kudus tidak pernah bisa diampuni. Mereka sengaja menganggap perbuatan Kristus berasal dari setan, padahal Tuhan melakukannya melalui kuasa Roh Allah. Sebuah dosa yang kekal merupakan dosa yang tetap ada untuk selamanya. Artinya dosa ini tidak pernah bisa diampuni. Semua dosa mendatangkan maut, tetapi Allah mengampuni dosa yang disesali dan diakui. Yohanes mengatakan dosa yang mendatangkan maut, amartia prostanoton, tidak perlu didoakan. Dosa penghujatan terhadap Roh Kudus sebagai kematian yang kedua. 5 pokok pikiran tentang dosa yang tak terampuni. Pertama, tidak sama dengan keraguan, karena dosa ini merupakan suatu penolakan yang disengaja terhadap kebenaran yang diketahui mengenai wahyu Allah di dalam Kristus, meliputi penolakan terhadap Allah dan Al-Hal Kudus. Kedua, dosa ini mempresaposisikan penyataan anugerah Allah, karya Roh Kudus, dan pencerahan akan kebenaran keselamatan. Ketiga, tindakan berpaling dari anugerah Allah di dalam Kristus yang dilakukan dengan sengaja. Keempat, meniadakan kemungkinan bagi pertobatan. Dan kelima, orang yang takut karena telah melakukan dosa ini, tetapi rasa takut belum berarti orang itu berdosa.
Dengan pengertian-pengertian yang sudah disampaikan, saya, saudara sekalian, kita bisa lebih mendalami hidup kita, mematikan dosa, menyangkal diri, memikul salib, menyingkirkan segala keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Kita bersyukur kepada Tuhan karena memang kita harus menyadari semua perbuatan dosa itu bersifat irasional. Tidak ada seorang pun yang menyukai perbuatan dosa. Tetapi orang yang berbuat dosa selalu tidak menyadari hal tersebut. Kesimpulannya, sifat hakiki dosa, di mana pendosa adalah seorang yang telah gagal melaksanakan hukum Allah, perbuatan-perbuatan lahiriah atau hidup tidak selaras dengan tuntutan Allah, dan sikap batinnya yang cenderung memikirkan dan melakukan yang salah kepada Allah dan manusia. Dosa adalah ketiadaan keselarasan baik yang aktif maupun yang pasif dengan hukum moral Allah. Dosa adalah ketiadaan keselarasan, baik yang aktif maupun yang pasif. Dosa terwujud dalam tindakan pikiran atau sikap batin. Sensualitas dosa itu bersifat jasmani, tubuh itu jahat juga bersifat rohani. Sifat mementingkan diri sendiri, lebih mementingkan diri dalam mewujudkan ketidakpercayaan kepada Allah, tidak mengutamakan kehendak Allah, dan lebih mengasihi diri sendiri. Penggeseran posisi Allah, kegagalan membiarkan Allah adalah Allah dalam hidupnya, dan menempatkan sesuatu yang lain atau apa saja yang lain pada tempat yang tertinggi yang menjadi tempat Allah yang seharusnya. Kiranya dengan pembelajaran ini, saya dan saudara semakin peka akan keberadaan dosa dan dipimpin oleh Roh Kudus untuk hidup kudus dan mematikan dosa. Kiranya Tuhan menolong saya dan saudara hidup kudus bagi kemuliaan Tuhan Allah. Amin.